Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan renungan kita. Tema kita masih sungai air kehidupan, di mana kita sudah tegaskan bahwa ketika kita menemukan oleh kasih karunia Tuhan ada mata air dalam kehidupan kita, kita sudah memecahkan buli-buli kita. Kita menemukan bahwa sungai air kehidupan itu mengalir dari dalam hati kita terus sampai kepada hidup kekal. Dan bahwa kita belajarlah mengalir di dalam aliran sungai air kehidupan. Maka kita berada dalam kondisi yang kita pakai istilah ajaran Tao itu artinya wube. Suatu tindakan atau kehidupan yang aktif tapi tanpa usaha. Seperti peselancar itu, dia mengalir demikian manis sekali dari tengah ombak kehidupan begitu. Dia itu tidak ada usahanya itu, tapi dia bisa mengalir dengan kecepatan tinggi asal dia menjaga keseimbangannya saja ya. Jadi dia katakanlah effortless action, suatu tindakan tanpa usaha. Kayak Paulus bilang, aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan Kristus, ya. Jadi kehidupan Kristen itu yang normal itu adalah suatu kehidupan yang aktif, tetapi dalam kondisi beristirahat, ya. Nah, justru inilah yang hari ini kita mau jelaskan bagaimana kehidupan seperti itu diungkapkan dengan suatu kebenaran dalam kitab Ibrani bahwa kita harus masuk ke dalam perhentiannya Elohim, ya. Nah, apa itu artinya masuk ke dalam perhentian Elohim? Nanti kita akan melihat itu apa. Tapi sebelumnya saya mau baca dulu satu ayat dari Matius 11 ayat 28 sampai 30 ini. Ini juga suatu kehidupan yang Yesus tawarkan kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Artinya, ini tawaran ini berlaku bukan hanya bagi orang berdosa saja yang belum bertobat gitu supaya hidupnya menjadi lega, bukan begitu. Tapi orang Kristen juga ya yang sudah lahir baru ya. Harus dia belajarlah dari Tuhan Yesus itu bagaimana lemah lembut rendah hati sedemikian sehingga kehidupannya menjadi ringan. Ya, dikatakan di sini jiwamu mendapat ketenangan. Kita nggak stres, nggak tertekan, nggak gelisah, nggak takut, nggak khawatir. Kita berjalan saja begitu hari lepas hari beraktivitas di dalam Tuhan. Nah, sekarang kita mau belajar satu poin bagaimana caranya kita masuk ke dalam perhentiannya Elohim, ya. Kitab Ibrani ini menjelaskan atau mendorong ya supaya kita semua masuk ke perhentiannya Elohim itu hari ke-7 ya. Karena begini, ini hari ke-7 hari sabatnya Elohim hari ke-7 ya. Itu kalau dihitungan hari itu jadi kalau minggu itu hari pertama minggu itu hari Minggu. Jadi Minggu, Senin, Selasa, jadi Sabtu. Hari Sabtu itulah hari ke-7 itu ya. Nah, orang Israel sebagai simbol disuruh beristirahat di hari ke-7, Sabat, hari Sabtu ya. Sebagai simbol daripada perhentian Elohim untuk Israel ya. Kemudian Yesus datang menggenapi Kolose 2:17, Sabat itu sudah tidak ada lagi dan penggenapannya adalah Kristus dalam batin. Inilah yang akan membuat kita masuk ke dalam perhentian Elohim ini. Kalau kita menjalani sungai air kehidupan atau Kristus dalam batin ini, kita masuk ke dalam perhentian Elohim itu ya. Nah, mari kita melihat dulu ya dalam ini panjang segini perikopnya dari pasal 3 ayat 7 sampai pasal 4 ayat yang ke-13. Ini berbicara tentang bagaimana kita bisa masuk ke dalam perhentiannya Elohim. Sebagai simbol juga itu Yosua, dia membawa Israel kan dari Mesir padang gurun masuk ke tanah Kanaan, dan tanah Kanaan itulah simbol daripada tempat perhentian itu. Itu hanya simbol ya.
masih ada tempat hari perhentian yang sejatinya, yang sebenarnya. Itu sebabnya, saudara lihat di ayat 8 pasal 4. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Ada hari perhentian itu, ya. Dan dikatakan di sini, barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, perhentian Elohim, dia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Nah, Allah berhenti dari pekerjaannya di hari ketujuh itu, ya, kalau sudah lihat di Kejadian itu, penciptaan hari pertama itu jadilah petang pagi, hari kedua jadi petang pagi, itu terus hari ketujuh itu tidak ada jadilah petang pagi. Itu hari ketujuh, hari perhentiannya Elohim, bukan berarti Elohim tidak bekerja. Karena Yesus bilang, Bapakku bekerja sampai sekarang dan aku pun bekerja juga, ya. Jadi hari ketujuhnya hari perhentian Elohim itu yang tidak ada hari pagi dan sore, nggak ada istilah jadilah pagi jadilah petang. Artinya tidak ada istilah hari seperti 24 jam, tidak ada begitu. Hari perhentian Elohim itu suatu hari yang terus menerus, tidak ada awal, nggak ada akhirnya, ya. Kalau orang Israel disuruh hari Sabtu, hari perhentian itu hanya simbolnya aja. Jadi kita masuk ke dalam hari perhentian Elohim dengan cara beriman tentunya. Kalau sudah lihat di sini pasal bagaimana caranya kita masuk itu ayat yang ke pasal 4 ayat yang ketiga. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Nah, jadi masuk ke dalam tempat perhentian Elohim itu bukan berarti kita tidak bekerja. Bapa di surga bekerja, Yesus pun bekerja, ya. Kalau kita masuk ke dalam hari perhentian Elohim, ya, kita bekerja juga, tapi dalam kondisi beristirahat, sama seperti Elohim beristirahat begitu, ya. Damai, sejahtera, sukacita, tenang, ya. Yesus bilang damai sejahteraku kuberikan kepadamu, ya. Dan apa yang kuberikan tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia ini. Jadi, saudaraku, inilah yang Tuhan tawarkan. Hiduplah di dalam sungai air kehidupan itu, maka kita akan berada di dalam perhentiannya Elohim. Kita akan masuk ke dalam perhentiannya Elohim dalam arti beristirahat sekalipun kita aktif bekerja. Ya, sama seperti WW, effortless action, tindakan tanpa usaha. Ya, orang Kristen yang sudah masuk ke dalam perhentiannya Elohim, dia nggak mungkin lagi stres, gelisah, takut, maksa diri, ngotot, atau sampai stroke. Sampai berbagai-bagai penyakit menghantui dia gara-gara pikirannya nggak tenang. Nggak mungkin begitu. Bukan itu kehidupan yang ditawarkan. Kalau kita sudah masuk oleh iman kita, oleh iman Kristus yang dalam batin kita masuk ke dalam perhentian Elohim, berarti kita sudah beristirahat. Kita beraktivitas setiap hari, tapi batin kita tenang, beristirahat di dalam Tuhan. Waduh, ini kehidupan yang sangat menyenangkan, saudaraku. Ketenangan batin, kedamaian, sukacita, kepuasan, itu sebenarnya yang dirindukan oleh semua orang Kristen, ya. Ya, semoga saudara dan saya teruslah mendapat kasih karunia untuk masuk ke dalam tempat perhentian atau masuk ke dalam perhentiannya Elohim, ya. Ingat ya, perhentian Elohim itu bukan hari Sabtu seperti orang Advent bilang. Ya, atau bukan juga hari Minggu kayak sahabatnya orang Kristen katanya jadi hari Minggu. Enggak. Perhentian Elohim itu enggak ada pagi, enggak ada petang. Itu suatu perhentian itu terus menerus, ya. Orang yang dengan iman masuk ke dalamnya itu bukan berarti hari Minggu dia istirahat, hari Sabtu dia istirahat, bukan begitu, ya. Tapi dia beristirahat terus, ya. Tidak ada batasnya. Dia terus beristirahat dalam batin sekalipun dia beraktivitas, ya. Seperti Paulus, dia beraktivitas, tapi sesungguhnya bukan dia yang bekerja, tapi Kristus yang bekerja. Semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk masuk ke dalam tempat perhentian Elohim. Dengan demikian kita mengalir, ya, di dalam sungai air kehidupan. Haleluya.
Amin.